Aku mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelumnya, perkenalkan dari kami dari kelompok satu izin mempresentasikan materi mengenai anggaran bahan baku untuk salah satu pemenuhan tugas Project Based Learning. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dian Utami dengan NPM ujung 008, ada Putri Sinta Reviani dengan ujung NPM 012, Putri Stohang dengan NPM ujung 016, Rengga Meldasari dengan NPM ujung 018, Aldo Anggit Febriadi dengan NPM ujung 025, dan Fatma Dewi Piranti dengan NPM ujung 032. Untuk mempersingkat jalannya waktu, mungkin langsung saja kepada rekan saya membawakan materi. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Jadi latar belakang dari makalah ini sebelumnya adalah untuk menetapkan anggaran yang akurat, memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan dana dengan lebih efektif. Nah, anggaran bahan baku sendiri itu adalah salah satu aspek vital dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memaksimalkan biaya dan mencapai profitabilitas yang lebih tinggi dengan meminimalkan limbah bahan mentah yang kurang digunakan atau kekurangan bahan baku yang menghambat proses produksi. Dan untuk rumusan masalahnya, itu ada apa itu anggaran bahan baku, tujuan dan manfaatnya, dan contoh penyusunan anggaran bahan baku. Untuk tujuannya sendiri adalah memberikan penjelasan terkait anggaran bahan baku, menjelaskan tujuan dan manfaatnya, dan memaparkan contoh dari penyusunan anggaran bahan baku. Next slide. Baiklah, selanjutnya untuk di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian anggaran bahan mentah atau bahan baku. Bahan baku merupakan bahan langsung atau direct material, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Bahan baku biasanya mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya justru relatif lebih tinggi. Untuk tujuan penyusunan anggaran bahan mentah sendiri, yang pertama yaitu untuk memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku langsung. Yang kedua yaitu untuk memperkirakan jumlah pembelian bahan baku langsung yang diperlukan. Yang ketiga yaitu sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku langsung. Yang keempat yaitu sebagai dasar penentuan dasar pokok produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku langsung dalam proses produksi. Dan yang terakhir yaitu sebagai dasar melaksanakan fungsi pengendalian bahan baku langsung. Manfaat penyusunan anggaran bahan mentah ini sendiri yang pertama yaitu sebagai pengendalian biaya. Ini memungkinkan untuk perusahaan dalam mengelola biaya produksi dengan lebih efektif dan mengidentifikasi area di mana penghematan dapat dilakukan. Manfaat yang kedua yaitu efisiensi produksi. Ini dapat memastikan untuk ketersediaan bahan baku yang tepat pada waktu yang tepat, di mana mengurangi waktu tunggu dan sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Manfaat yang ketiga yaitu perencanaan yang lebih baik. Ini membantu untuk memberikan pandangan yang lebih jelas tentang kebutuhan produksi di masa depan, serta membantu dalam perencanaan jangka panjang dan mengantisipasi adanya perubahan pasar. Dan manfaat yang terakhir yaitu kontrol persediaan. Ini untuk membantu dalam menjaga tingkat persediaan yang seimbang dan menghindari kekurangan atau kelebihan bahan baku yang dapat mengganggu proses produksi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini kita akan menghitung anggaran kebutuhan bahan baku. Sebelumnya,
Nah, dalam menghitung anggaran kebutuhan bahan baku, ya yang tadi, ya dalam menghitung anggaran kebutuhan bahan baku, terdapat beberapa tahap. Next slide. Terdapat beberapa tahap. Yang pertama menentukan persentase penjualan roti tahun-tahun sebelumnya. Di sini kita akan menghitung anggaran kebutuhan bahan baku untuk tahun 2017. Jadi kita menarik garis lurus data penjualan roti keju, roti kacang, roti coklat maupun roti selai dari 5 tahun terakhir 2012 sampai dengan tahun 2016 setiap bulannya. Di mana persentase pada 5 tahun terakhir untuk roti keju di bulan Januari itu sebesar 8,1%. Ini didapatkan dari penjumlahan dari keseluruhan tahun 2012 sampai tahun 2016 untuk bulan Januari, yakni sebesar 3.318 dibagi dengan eh, jumlah keseluruhan 5 tahun terakhir selama 12 bulan sebesar 41,193 dikalikan dengan 100 maka didapatkan 8,1%. Nah, begitu juga untuk bulan-bulan berikutnya selama 12 bulan serta untuk roti kacang, roti keju maupun roti selai itu juga dilakukan dengan hal yang sama. Selanjutnya, selanjutnya lagi setelah menentukan persentase penjualan roti untuk keempat jenis roti keju, roti yang kita produksi, selanjutnya kita menentukan forecast penjualan. Nah, forecast penjualan sendiri kita menggunakan tiga metode, di mana metode least square, moment, maupun kuadrat. Di sini dilakukan perhitungan selama runtut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2016. Maka didapatkan nilai metode kuadrat menjadi memperoleh nilai terkecil. Untuk roti keju sendiri 7.041,82, roti kacang 4.321,65, roti coklat 6.897,40 dan roti selai 4.185,02. Forecast penjualan sendiri merupakan estimasi atau prediksi tentang volume penjualan yang diperkirakan akan tercapai oleh suatu produk pada periode tertentu. Yakni di sini diperkirakan untuk tahun 2017. Forecast penjualan sendiri juga membantu perusahaan merencanakan strategi pemasaran, produksi, maupun keuangan mereka agar tidak overcost maupun overstated. Untuk menentukan metode mana yang paling sesuai dari ketiga metode ini, menggunakan standar kesalahan forecast ataupun SKF. Nah, dari nilai SKF terendah lah yang menunjukkan bahwa peramalan yang disusun tersebut mendekati kesesuaian. Maka di sini kita menggunakan metode kuadrat. Next. Setelah menentukan SKF, kita dapat menyusun rencana penjualan produk untuk tahun 2017 pada setiap jenis masing-masing roti. Di mana seperti yang saya sajikan di keterangan perhitungan di bawah, persentase yang kita hitung sebelumnya untuk setiap bulannya, sebagai contoh di roti keju di bulan Januari itu sebesar 8,10% dikalikan dengan SKF untuk roti keju sebesar 7.041,82. Maka didapatkan rencana penjualan produk bulan Januari untuk roti keju itu sebesar 570,39 unit. Begitu juga untuk bulan-bulan berikutnya serta untuk roti keju, kacang, selai maupun coklat itu juga sama. Selanjutnya, barulah setelah kita menentukan eh, anggaran unit produksi, maka kita baru dapat menyusun anggaran kebutuhan bahan baku. Di mana anggaran kebutuhan bahan baku pada tahun 2017, seperti yang kita tahu, ini untuk roti keju di bulan Januari didapatkan unit produksi itu sebesar 570,39. Nah, unit produksi ini dikalikan dengan bahan-bahan yang ingin digunakan. Di sini ada tepung terigu, ragi, gula, telur, dan keju. Di mana tepung terigu sendiri memiliki standar produksi 50 gram. Nah, 50 gram ini didapatkan dari standar-standar produksi ataupun
pengalaman-pengalaman produksi di tahun-tahun sebelumnya, di mana menggunakan 50 gram untuk memproduksi, untuk menjadikan standar. Maka didapatlah eh, kebutuhan tepung terigu itu sebesar 570,39 dikalikan 50, yakni sebesar 28,519,50. Begitu juga dengan ragi, gula, telur, dan keju. 570,39 dikalikan dengan 5 gram standar produksi dari keju, maka didapatkan kebutuhan 2.851,95. Begitu juga selanjutnya untuk roti keju, next roti kacang, roti selai, maupun roti coklat. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next, slide selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu anggaran kebutuhan bahan baku untuk roti selai pada tahun 2017, di mana selama 1 tahun tersebut, yaitu anggaran produksi untuk roti selai sebanyak 4.185 roti selai dengan kebutuhan tepung terigu sebesar 209.250 gram, kemudian ragi sebesar 4.185 gram, kemudian gula sebanyak 62.775 gram, telur sebanyak 4.185 gram, dan selai sebanyak 20.925 gram. Next. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan anggaran pembelian bahan baku. Next. Setelah membahas anggaran kebutuhan bahan baku untuk keempat jenis varian roti tersebut, sekarang kita masuk pada pembahasan anggaran pembelian untuk masing-masing bahan baku. Yang pertama yaitu anggaran pembelian bahan baku tepung terigu pada tahun 2017, di mana untuk 1 tahun tersebut, tepung terigu yang dibutuhkan yaitu sebanyak 1.122,29 kg, yang setara dengan 44,89 karung, dan jumlah yang dibeli yaitu sebanyak 45 karung dengan harga per karungnya yaitu sebesar 195.000. Sehingga anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli tepung terigu yaitu sebanyak 8.580.000. Nah, untuk persediaan akhir tepung terigu ini yaitu sebesar 0,11 kg. Nah, untuk mencari perhitungan kebutuhan per karung setiap bulannya, yaitu kita membagi antara kebutuhan kilogram total dari masing-masing bulan dengan 25 kilogram per karung. Next. Selanjutnya yaitu anggaran pembelian bahan baku ragi tahun 2017, yaitu ragi yang dibutuhkan selama 1 tahun sebanyak 22,45 kg, dan jumlah yang dibeli oleh perusahaan yaitu sebanyak 23 kg, dengan harga per kilogram itu yaitu 40.000, dan jumlah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan selama 1 tahun yaitu 920.000 rupiah, dan persediaan akhir bahan baku ragi yaitu sebesar 0,55 kg. Next. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu anggaran pembelian bahan baku gula, di mana dalam 1 tahun kebutuhan dalam bahan baku gula ini yaitu sebesar 336, dan jumlah belinya yaitu 14, di mana harga per karungnya yaitu 300.000, sehingga jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku gula ini yaitu sebesar 4.200.000, di mana persediaan akhir dari bahan baku ini
yaitu sebesar 0,53. Next. Next slide. Kemudian bahan baku telur, kebutuhan 1 tahun yaitu sebesar 22.418, di mana jumlah belinya yaitu 748 dengan harga per truknya yaitu sebesar 33.000. Dan jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu sebesar 24.684.000, di mana persediaan akhir dari bahan baku telur ini yaitu sebesar 0,70. Next. Kemudian anggaran pembelian bahan baku keju untuk roti keju. Kebutuhan per tahun yaitu 35,21, sehingga jumlah belinya yaitu sebesar 18 dan harga per kilonya yaitu 99.000. Sehingga jumlah perusahaan mengeluarkan dana yaitu sebesar 1.782.000. Dan persediaan akhirnya yaitu sebesar 0,40. Baiklah, mungkin tim saya kembalikan kepada teman saya. Baik, yang selanjutnya mengenai anggaran pembelian bahan baku kacang pada tahun 2017, di mana kebutuhan pada selama 1 tahun pada tahun 2017 itu sebanyak 21,61 kilogram dengan jumlah belinya yaitu 22 satuan dan harga belinya yaitu 26.000 per kilo, sehingga dana yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku kacang pada tahun 2017 yaitu sebesar 572.000 dengan persediaan akhir yaitu 0,39 kilogram. Next slide. Lalu anggaran pembelian bahan baku coklat pada tahun 2017, kebutuhan bahan baku coklat selama tahun 2017 yaitu sebanyak 34,49 kg dengan jumlah beli yaitu 35 satuan kilogram dengan harga beli 57.000 per kilo, sehingga dana yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku coklat selama tahun 2017 yaitu 1.995.000 dan persediaan akhir bahan baku coklat yaitu 0,51 kg. Next slide. Lalu untuk anggaran pembelian bahan baku selai pada tahun 2017, kebutuhan selama 1 tahun yaitu 20,93 kg dengan jumlah beli yaitu 21, kemudian harga per kilonya adalah 33.000, sehingga jumlah dana yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku selai selama tahun 2017 yaitu 639.000 dengan persediaan akhir bahan baku selai yaitu 0,07. Baiklah, sekian dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, kesimpulannya adalah anggaran bahan baku merupakan rencana yang menyusun perkiraan atau taksiran kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Selain menjadi perkiraan biaya, anggaran bahan baku adalah taktik penting untuk memastikan operasi bisnis yang berkelanjutan. Anggaran yang disusun dengan baik dan efektif dapat membantu dalam manajemen risiko, memaksimalkan penggunaan bahan baku, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas untuk bisnis. Next slide. Lalu insight yang didapatkan dari makalah ini ialah memberikan penjelasan mendalam, menjelaskan tujuan dan manfaat serta memaparkan contoh penyusunan anggaran bahan baku yang berdampak untuk memberikan wawasan holistik yang mendukung perencanaan bisnis yang tidak hanya akurat tetapi responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Selain pemahaman, makalah ini memberikan alat praktis dan panduan strategis untuk membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan dan mencapai keberlanjutan serta kesuksesan jangka panjang di pasar yang terus berkembang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman kelompok yang telah mempresentasikan dengan cukup baik.
Mungkin cukup sekian presentasi mengenai anggaran bahan baku dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.